dapat diselesaikan secara perwasitan atau restoratif of justice dengan menunjuk wasit sekunder baik perwalian, perwakilan, dan perwakilan yang berkepentingan. Bahwa dinas diminta untuk membuka semua catatan di dalam pembuktian penguat apakah benar dan lain sebagainya. Ini saya kira hal-hal yang bersifat internal nanti bisa dibicarakan secara internal karena ini sifatnya testimoni maka sudah cukup. Saya kira sudah cukup. Selanjutnya bahwa tanggapan prakronologi, yaitu prakronologi, kan ada kronologi, ada prakronologi, bahwa ketidaksesuaian yang kami sampaikan sesuai kronologis bahwa sejak awal sudah ada dugaan adanya serangkaian perencanaan terjadinya persekusi dengan alasan adanya percekcokan yang dianggap tidak pernah terjadi mulai tahun 2003 menurut pendapat sepihak IWW, di mana IWW menganggap bahwa saudara Zadi tidak memenuhi kebutuhan, ya, menurut keterangan saksi atas nama Subi Kamituo Karangkonang Winong Pati yang mengambil alih kasus ini dan mengatakan dialah yang bertanggung jawab tentang kaburnya IWW dari rumah. Yang kedua adalah bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut bahwa IWW melakukan serangkaian langkah-langkah yang dianggapnya hanya suatu alibi penyelamatan pribadi atas diri pribadi dengan merencanakan penyerobotan pengambilan alih aset, akuisisi dengan cara mengalihkan hak, talon, saham, surat-surat, obligasi, kwitansi, dan tanggungan utang terhadap aset saudara Soleh Wilhadi. Hal itu dilaksanakan secara selonong atau merongrong keluarga sendiri untuk mendapatkan utang atau talangan uang untuk beberapa tahun ke depan dan untuk mengikuti sosialita atau gaya hidup mewah yang ditanggungkan. Yang ketiga adalah bahwa tidak benar Soleh Wilhadi melakukan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan dan berakibat fatal. Itu semua adalah dramanya sendiri di mana saudara IWW menyileti punggungnya sendiri dan membentur-benturkan dirinya karena kami ada berjarak kurang lebih 5 meter. Jadi ada jarak 5 meter, tidak mungkin kita tangan modot sendiri karena di situ ada meja, ada kursi dan saya berada di balik kursi itu sendiri dan dia berada di sebelah meja. Ya, silakan saksi tanya sama Bapak Mukid, Mas Rudi, Mas Giri dan Mbak Tuti tahu semua tentang kedatangan Bambang Permati dan Besut yang tiba-tiba nyeneng saya dan menganiaya saya. Sedangkan Indah dinaikkan mobil langsung dibawa kabur oleh gerombolan tersebut. Maka kami meminta kepolisian membuka lebar-lebar kasus ini dan segera menyelesaikan dan menuntut siapapun yang terlibat di dalam acara perdata tersebut. Bahwa memang para pihak jauh hari diketahui bahwa WW sudah melakukan boreh kasus atau berbagai macam tipu daya, tipu muslihat, penghinaan, pengkhianatan secara terbuka ke publik dan membuka aib keluarga kami, ya, ke dalam forum dagang. Jadi aib keluarga kami diperjualbelikan di luar, ya, sesuatu kejadian dalam kamar dibawa ke luar kamar untuk verset share versus pun, namun ditanggapi ya dingin oleh kliennya bahwa tidak benar, tergugat menggugat balik. Tergugat tidak menggugat balik, tidak bekerja sejak 2008, sedang agenda kerja adalah kerja politik dalam rangka untuk mengusung dirinya untuk masuk di suatu partai politik. Bahwa pada 2008 penggugat mengambil konsentrasi jurusan filsafat Islam Kutub At-Tahqiq sehingga berkonsultasi studi di UIN Jogja. Bahwa pada 2001-2003 kami menempuh S1 ya di UNES, lulus 2003, lalu Wiyata Bakti di SMP 2 Winong, dan mulai pada 2014 klien kembali dihadapkan lagi pada gugatan cerai berperkara pidana yang dilakukan IWW dan kroni-kroninya dengan modus pemerasan terselubung, di mana di dalam agenda perceraian itu saudara IWW minta deposit 600 juta, minta dibayarkan rumah di Pati Kota dan minta mobil agar supaya dapat pulang atau melamar kembali ke orang tuanya. Ini keterangan kami di BP 4
dan kita dihadapkan dengan pengacara Joko Sukendro dan kawan-kawan bahwa kita tidak bisa memenuhi tuntutan saudara IWW untuk kembali ke Karangkonang karena pemerasan yang dilakukan kepada kami. Bahwa sebelum bercerai diajukan, saudara IWW sudah terlaporkan di kepolisian terkait dengan keraman, persekusi, eksekusi, percobaan pembunuhan kepada suami dan keluarganya, penggelapan, perampokan, perampasan, pembegalan, rekayasa kasus, permufakatan jahat, dan kabur dengan perampok, yaitu atas nama Besut, yang mengambil 3 sepeda motor dan menguras isi rumah saudara Solwiladi. Dan penyelidikan ini masih berlangsung hingga sekarang, sampai sekarang, dan sangat sulit kita temui di dalam hal pengancaman dan pemerasan. Bahwa saudara IWW dalam hal ini tidak pernah bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan memutarbalikkan fakta, termasuk penyerobokan alasan insentif tunjangan kepada suaminya karena melarikan diri dan tidak dapat ditemui, tidak dapat melakukan tindakan. Maka di dalam pertimbangan ini harus adil dan notulen. Bahwa atas dampak kaburnya IWW dari rumah ini, maka banyak pertanyaan yang timbul dari keluarga kami. Pada 10 Desember 2018 tidak ada koordinasi hingga sekarang. Ya, tidak ada mediasi hingga sekarang, dan tidak ada sesuatu yang merasa haknya dirampas, diabaikan, baik jaminan kesehatan, askes, biaya kemahalan, dan lain sebagainya yang kita sampaikan sebagai nota keberatan bahwa saudara klien telah dirugikan secara material, moral maupun material selama ini, dan itu patut untuk diperhitungkan. Yang ke-11 bahwa sangat tidak patut seorang PNS melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga tidak memberi sikap watak keteladanan yang baik kepada keluarga, bahwa dengan melarikan diri dari rumah dan menghindari masalah justru menimbulkan permasalahan baru, dan hilangnya komunikasi dari para pihak. Demikian hal ini dijadikan pedoman selanjutnya dapat menjadi pertimbangan di kepolisian. Demikian hal ini dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik. Kita sampaikan terima kasih. Adanya pihak ketiga yang memberi keterangan berbanding, kita silakan ya pada saudara Jaryo atau Purwanto yang mau pasang badang terhadap beberapa kasus yang kita sampaikan, silakan saja. Nanti diterangkan semua di Polsek Tambak Romo. Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya berterima kasih atas kemitraan dan kerjasamanya selama ini dan pengertiannya. Tentu dengan harapan semua apa yang kami sampaikan ini dapat kita jadikan pedoman dan dapat dijadikan bahan kajian sebagaimana apa yang dapat kami sampaikan sebelumnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak. Kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.